Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang identitas diri saya, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan juga menjelaskan tentang harapan-harapan saya ke depannya. Dimulai dari identitas diri, perkenalkan, nama saya Nisya Aprilia Junaidi, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Garut 8 April 2001. Saya sekarang tinggal di daerah Pasirwangi, RT 02 RW 06, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Istikes Karsausada Garut, Prodi D3 Kebidanan. Sekarang saya di semester 3. Identitas orang tua saya, ibu saya bernama Ibu Ayu Widaningsi dan ayah saya bernama Bapak Ahmad Junaidi, dan saya juga memiliki satu adik yang bernama Narulita Fandia Ahmad. Kemudian pekerjaan orang tua saya adalah sebagai wirausaha. Cita-cita saya yang sebenarnya adalah saya ingin menjadi seorang pengusaha yang memiliki brand sendiri, khususnya di pakaian perempuan. Kenapa saya kuliah kebidanan? Itu karena keinginan orang tua saya. Tetapi karena sudah terlanjur kuliah kebidanan, ya mau tidak mau saya harus melanjutkan. Kemudian tentang cita-cita saya yang ingin menjadi pengusaha, itu saya berharap akan terrealisasikan meskipun saya menjadi bidan. Kemudian tentang kelebihan saya, selain menurut diri saya sendiri, saya juga pernah menanyakan kepada beberapa teman saya apa sih kelebihan saya, dan beberapa orang pun ada yang sependapat dengan saya, yaitu saya itu orangnya yang friendly, mudah bergaul, kemudian bisa menempatkan diri di setiap situasi, bertanggung jawab, kemudian setia kawan, dan menurut mereka saya itu kalau udah dikenal benar-benar seru gitu, dan bisa mencairkan suasana yang kadang terasa canggung. Jadi meskipun di suasana yang baru, tapi ngerasa kita tuh udah deket gitu, kata teman-teman saya. Kemudian kekurangan itu jelas banyak banget ya. Selain saya itu mudah marah, moody, kemudian kadang malas, susah banget buat menghafal, muka jutek, terus sekalinya gak suka sama orang saya bakal terus-terusan benci. Kadang saya juga ngerasa gak enak gitu kalau pertama ketemu saya sudah dipandang yang aneh-aneh gitu, karena muka saya resting bad face ini. Terus saya itu paling gak suka sama orang yang lelet. Harapan saya tuh banyak banget, yaitu saya pengen selesai pendidikan tepat waktu, kemudian mendapat pekerjaannya dengan mudah. Kemudian setelah mendapat pekerjaan saya bisa bukan mengganti terhadap orang tua ya, karena tidak akan tergantikan apa yang udah dikasih dari orang tua ke kita, tapi setidaknya ketika saya sudah punya kerja, saya bisa memberi sedikit rezeki saya buat orang tua saya, buat adik saya. Kemudian harapan saya juga, saya nggak mau nikah di atas 25, jadi sebelum usia 25 saya udah nikah. Kemudian harapan semoga panjang umur itu selalu didoakan setiap harinya. Kemudian diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam setiap hal apapun yang saya lakukan. Langkah-langkah saya ke depannya mau bagaimana? Ya pertama, saya menyelesaikan dulu pendidikan saya. Jadi sekarang saya belum terlalu banyak planning karena saya masih kuliah. Tapi setelah kuliah saya tuh planning yang pertama adalah saya mendapat pekerjaan yang layak. Kemudian setelah pengalaman bekerja, saya pengen punya BPM sendiri, terus bisa buka usaha juga, karena gak menjaminkan jadi bidan itu terus-terusan berada di atas, kadang juga berada di bawah. Maka dari itu saya pengen punya usaha yang tadi saya cita-citakan. Saya pengen jadi pengusaha, punya brand sendiri. Nah itu juga harus terrealisasikan karena itu kemauan saya dari dulu. Kemudian setelah itu pokoknya langkah kedepannya itu saya pengen bahagia lahir dan batin. Kemudian deskripsi saya terhadap Ibu Intan, yang saya ketahui adalah ibu adalah sosok dosen yang keibuan, kemudian terbuka terhadap mahasiswa, dan beliau itu sosok dosen yang tegas, bukan galak ya, tapi ibu tuh tegas. Jadi
ibu tidak suka sama orang yang lelet, kemudian ibu tidak suka sama orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan sama mahasiswanya. Seperti misalnya mahasiswanya melakukan kesalahan dan ibu tuh selalu mengajarkan kepada mahasiswanya bahwa apapun yang sudah kalian lakukan itu kalian harus bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian cara belajar beliau juga tidak membosankan karena beliau itu orangnya to the point, dan ibu juga orangnya yang perfeksionis. Jadi apapun yang sudah beliau ajarkan kepada kita, ibu tuh selalu mengharapkan mahasiswanya tuh benar-benar bisa, dan maka dari itu saya tuh selalu termotivasinya tuh sama ibu, karena ibu tuh orangnya yang perfeksionis, jadi berusaha membuat saya juga harus bisa begitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.